Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Assalamualaikum Sobat Leo, kita berjumpa kembali dengan Leo di sini. Bagi teman-teman yang ingin meningkatkan soft skill perihal Microsoft Office, pastinya channel ini cocok sekali buat Anda. Oke Sobat Leo, pada pertemuan kali ini saya akan memperkenalkan satu fitur pencarian dari Microsoft Excel. Apa itu? Sebelumnya, pasti Sobat Leo sudah terbiasa dengan search engine atau mesin pencarian yang ada di Google atau Microsoft Bing kan? Coba Sobat Leo perhatikan di layar, apabila saya mengetikkan huruf atau kata apa saja di dalam search bar, pada tabel yang ada di bawahnya akan ditampilkan data yang mengandung karakter yang saya ketik tadi. Selain itu, dengan menggunakan fitur option button atau lebih dikenal dengan radio button yang ada di bawah ini, kita bisa melakukan pencarian karakter dari kiri, kanan, atau bahkan dari seluruh karakter yang ada di data tersebut. Penasaran bagaimana cara membuatnya? File latihan sudah saya siapkan di kolom deskripsi, silahkan Sobat Leo unduh. Dan kita akan belajar bersama untuk membuat search bar tersebut. Gimana Sobat? Sudah siap? Oke Sobat Leo, saya sudah menyiapkan sebuah data, yaitu daftar rekomendasi film box office. Jika Sobat Leo memiliki data lain, mungkin data penjualan atau data karyawan, silahkan digunakan. Yang penting Sobat Leo sudah mengetahui dari data tersebut karakter mana yang akan kita gunakan dalam pencarian data nanti. Sobat, saya sudah menyiapkan daftar langkah-langkah apa saja yang akan kita lakukan. Berikut langkah-langkahnya. Kita langsung pada langkah pertama. Siapkan sheet baru, dan saya akan mengcopy judul tabel dari sheet data. Saya pastikan di sini sel B14. Sekaligus langsung kita rapikan luasan selnya. Jika sudah, saya berikan tanda centang di list ini bahwa langkah yang pertama sudah kita lakukan. Lanjut, langkah kedua, membuat kotak pencarian atau search bar. Kita buat dulu wadah untuk search barnya. Kita ke menu insert, lalu pilih insert shape. Pilih yang rectangle rounded corners. Dan kita letakkan di sini. Saya buat dulu, dan sekalian Sobat Leo bisa melihat cara pengaturan format sheet-nya. Oke, kita sudah membuat satu wadah, dan selanjutnya kita buat satu lagi. Kita copy saja dari kotak yang sudah terbentuk.
Sekarang untuk wadah yang pertama, saya akan menambahkan ikon kaca pembesar. Kita kembali ke daftar dan saya centang untuk langkah kedua, sudah kita selesaikan. Kita lanjut ke wadah yang kedua. Di sini kita akan menambahkan fitur option button atau biasa disebut radio button. Anda juga bisa lihat detail tutorial nomor 12 yang membahas perihal fungsi tersebut. Sobat Leo, radio button ini ada di menu developer. Jika pada Excel Sobat Leo belum muncul menu developer tersebut, silahkan Sobat Leo lihat di klip short saya, yaitu cara mengaktifkan menu developer pada Microsoft Excel. Untuk menghemat durasi kali ini saya akan langsung menyusunnya dan Sobat Leo bisa memperhatikan prosesnya. Untuk output dari fungsi radio button ini saya akan letakkan di sel E11. Oke, langkah ketiga sudah selesai, kita centang listnya. Langsung lanjut ke langkah keempat, yaitu membuat text box atau search bar. Kita akan menambahkan text box, tapi yang ini kita ambil dari insert control ya. Ini bukan text box biasa. Text box ini nanti akan kita gunakan sebagai area pengetikan karena di dalam text box ini sudah mengandung fitur pencarian. Oke, kita lanjut. Pilih insert controls dan cari text box. Kita akan letakkan di dalam wadah yang pertama. Kita atur seperti ini. Setelah itu kita perlu mengatur settingan text box ini agar bisa berubah menjadi search bar. Pilih text box, lalu klik design mode. Setiap kita akan melakukan setting properties, kita harus aktifkan design mode. Dan setelahnya juga perlu untuk dinonaktifkan agar kita bisa mengetikkan kata di dalam text box. Oke, dari semua tampilan setting ini kita cukup merubah dua hal. Pertama, kita rubah special effect-nya menjadi effect flat. Dan yang kedua, isikan link sel ke sel pilihan. Di sini saya akan menghubungkannya ke sel E8 saja. Jika sudah, Sobat Leo close. Saya coba dulu text box-nya. Apabila saya ketikkan semisal Leo Solution, Sobat Leo perhatikan di sel E8 hasilnya akan sama juga. Artinya setting properties tadi sudah berfungsi. Jadi sekarang kita sudah mempunyai dua area hasil, yaitu E8 yang akan kita gunakan sebagai pencarian teks dan E11 yang akan kita gunakan sebagai pencarian tipe. Sekarang saya akan centang daftar nomor 4 sudah selesai kita buat. Lanjut ke nomor berikutnya. Nomor 5 sampai 9 itu berhubungan dengan fungsi name manager. Tutorial yang terkait dengan name manager ada di tutorial nomor 9. Nanti Sobat Leo bisa cek videonya. Posisi name manager ada di menu formula.
Dan dari hasil yang ada di sel E8 dan E11 tadi, kita akan membuatkan nama selnya. Kita ke menu formula dan pilih name manager. Pertama kita buat dulu untuk pencarian teks. Kita beri nama cari teks. Gunakan tanda hubung garis bawah karena spasi di fungsi ini tidak bisa digunakan. Untuk refer to-nya isikan sel 8. Jika sudah, klik OK. Yang kedua, bikin lagi nama baru. Kita buat namanya cari tipe. Tetap gunakan tanda garis bawah sebagai penghubung kata. Refer to-nya kita masukkan sel E11. Lalu OK. Langkah kelima sudah selesai. Kita centang lagi daftarnya. Lanjut ke nomor 6. Sekarang pada sel B15 kita akan mengambil data yang ada di sheet data. Langsung kita ketikkan saja sama dengan. Lalu ke sheet data dan blok area B2 sampai F31. Kunci areanya dengan menekan key F4 lalu tekan enter. Sobat Leo, di sel B15 sudah muncul data pada tabel pencarian. Sekarang apakah data ini dinamis? Apakah jika ada penambahan data di sheet data utama akan otomatis muncul di tabel pencarian ini? Jawabannya belum Sobat Leo. Kembali ke sel B15, kita edit isinya. Tambahkan formula indirect. Beri tanda kutip, petik 2. Dan kita perlu hapus nomor di akhir F31. Kita hapus angka 31-nya dan beri tanda kutip lagi, petik 2. Lalu ketikkan tanda dan ketikkan formula konta, kurung buka. Kita ke sheet data, blok kolom B, kunci selnya tekan F4, kurung tutup. Maksud dari konta ini adalah formula ini akan menampilkan data dari sel yang mempunyai nilai, sedangkan yang tidak ada nilainya tidak akan ditampilkan. Sedangkan formula indirect berfungsi untuk membuat referensi sel atau area menjadi teks manual. Sekarang kita sudah memiliki formula yang berfungsi untuk membaca seluruh data. Kita copy formulanya dan kita ke menu formula untuk membuat name manager. Buat baru, beri nama seluruh data, pastekan formula tadi di refer to. Jika sudah, klik OK dan buat satu nama baru lagi, klik new. Beri judul nama, lalu pastekan lagi formula di refer to, tapi sekarang kita perlu rubah area datanya, rubah huruf F menjadi B. Tujuannya kita hanya membutuhkan daftar namanya saja, tidak seluruh data. Lalu klik OK. Oke, sekarang kita akan uji name manager tadi. Di sel B15, ketikkan sama dengan seluruh data, tekan enter. Lihat hasilnya, berisikan seluruh data yang ada di sheet data. Dan yang kedua, kembali kita ketikkan sama dengan nama, lalu enter. Tabelnya berubah, berisikan hanya nama, data yang lain tidak ditampilkan. Kira-kira mudah dipahami ya Sobat Leo? Oke, tahap ke-6 sudah selesai, lanjut ke 7. Sekarang kembali ke sel B15. Setelah kita memiliki beberapa nama sel, kita akan buat formula filter dari kiri. Ketikkan sama dengan filter, kurung buka, seluruh data, titik koma, formula left, kurung buka, nama, titik koma, len, kurung buka, cari teks, kurung tutup 2 kali, sama dengan
cari teks, titik koma, tanda kutip 2 kali, kurung tutup, tekan enter. Cara baca formula ini adalah memfilter semua data dari sebelah kiri, karena kita tadi juga menggunakan formula left. Untuk len artinya adalah berapapun karakter dari nama yang ada di sebelah kiri akan dibaca semua. Tanda kutip itu artinya jika tidak memiliki nilai maka akan ditampilkan kosong. Dari formula tersebut hasilnya adalah seperti ini. Saya ketikkan huruf T, maka akan ditampilkan semua nama yang mengandung karakter T yang ada di sebelah kiri. Sekarang kita copy formula ini dan kita ke name manager, kita buat nama baru, beri judul cari dari kiri, beri tanda hubung ya setiap pemisahan kata. Pastikan formula tadi di refer to lalu klik OK. Sekaligus kita buat nama kedua, kita buat baru, beri judul cari dari kanan, dan pastikan formula yang sama, tapi rubah formula left-nya menjadi right, lalu klik OK. Yuk kita trial name manajernya. Ketikkan di B15 sama dengan cari dari kiri, lalu enter. Hasilnya seperti ini Sobat Leo. Dan yang kedua kita coba ketikkan sama dengan cari dari kanan, lalu enter. Tampaknya juga berfungsi. Nah, kita sudah menyelesaikan tahap 7 dan 8 sekaligus. Selanjutnya, bagaimana memfilter data dengan cara mencari dari seluruh karakter. Tapi sebelumnya, terlebih dahulu kita ke si data. Saya akan membuat formula search karakter T dulu. Sama dengan search, kurung buka, ketik 2T, ketik 2, titik koma, B2, tutup kurung enter. Lalu saya copy ke bawah. Nah, kita bisa lihat ada error, ada yang mempunyai nilai. Untuk yang error artinya tidak ada satupun huruf T yang ada di nama tersebut. Sedangkan yang ada nilainya semisal angka 2, itu berarti ada huruf T di urutan kedua dari nama tersebut. Bisa dipahami ya, dari sini kita akan membuat formula di sheet search. Kembali ke tabel pencarian, kita ketikkan sama dengan filter, kurung buka seluruh data, titik koma, not, kurung buka, is error, kurung buka, search, kurung buka, cari teks, titik koma, nama, lalu tutup semua kurungnya, titik koma, tanda petik 2 kali, kurung tutup. Artinya formula ini akan memfilter semua data dan atas data yang error tidak akan ditampilkan namanya, dan tanda kutip berarti jika tidak ada hasil maka akan ditampilkan kosong. Aktifkan rumus ini dengan tekan tombol enter. Hasilnya bisa kita lihat. Selanjutnya kita copy formula ini dan kita buat name manager cari seluruh. Klik name manager, new, beri judul cari seluruh, pastikan formulanya di refer to, lalu tekan OK. Close. Oke, berarti kita sudah menyelesaikan langkah ke-9. Berikutnya, kita akan membuat formula yang menghubungkan antara name manager cari teks dapat terkoneksi dengan cari tipe. Langsung saja kita ketikkan di B15 sama dengan if kurung buka cari tipe sama dengan 1, maka yang ditampilkan adalah cari dari kiri, titik koma. Jika if kurung buka cari tipe sama dengan 2, maka yang ditampilkan adalah cari dari kanan. Jika tidak keduanya, maka yang ditampilkan adalah cari seluruh. Tutup kurung, lalu tekan enter.
Sepertinya berhasil Sobat Leo. Dan yang terakhir saya akan merapikan format selnya. Dan sekarang kita bisa coba rubah radio button ini untuk menguji formula tersebut. Silahkan dicoba kembali. Dengan latihan beberapa kali, Anda akan segera mahir Sobat Leo. Baik, saya cukupkan tutorialnya. Semoga bermanfaat bagi saya dan Anda Sobat. Jangan lupa support channel saya ya. Share ke orang lain. Dengan berbagi ilmu, kita akan senantiasa menghidupkan ilmu pengetahuan. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Salam Sobat Leo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.